Tragedi hidup adalah ketika kita menjadi terlalu cepat tua dan menjadi bijak terlalu lambat. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Kuba. Ditemani ayahnya yang bernama Michal dan ibunya Justina serta adiknya, Kuba merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Michal yang dijuluki si kucing baru saja keluar dari penjara. Di restoran yang sama ada teman lama Michal sekaligus bos mafia bernama Ziga dan anak buahnya. Mereka semua adalah supporter fanatik dari klub Gladius Polandia bernama RKS. Ziga menawarkan kepada Kuba untuk berlatih di sasana miliknya secara gratis. Saat Justina sedang membayar minuman, Ziga tiba-tiba bertanya, apakah dia mengandung Kuba saat Michal sedang berada di penjara remaja? Belum jelas apa maksud dari pertanyaan tersebut, apakah keduanya pernah memiliki hubungan. Keesokan harinya digelar pertandingan sepak bola antara Gladius dan Kosi. Kuba beserta ayahnya termasuk Ziga dan anak buahnya datang ke stadion untuk mendukung tim kesayangan mereka yaitu Gladius. Supporter Kosi mulai memprovokasi pendukung Gladius dengan membakar syal. Tak tinggal diam, Ziga membisikkan sesuatu kepada si gembrot BK. Ketika para supporter fanatik ini mulai membuat kericuhan, Michal langsung mengajak pulang anaknya. Mereka sempat melihat supporter Kosi dipukuli habis-habisan. Kuba yang masih duduk di bangku sekolah mengikuti pelajaran seni rupa. Guru seninya menyarankan Kuba untuk ikut dalam kompetisi yang berhadiah 15.000 zloty atau sekitar 60 juta. Saat Kuba sedang bermain skate dengan temannya, tiba-tiba Ultras Kosi datang merampas sepatu dan merusak skateboard mereka. Setelah Kuba menceritakan kejadian yang menimpanya, ayahnya mengatakan, seharusnya sebagai RKS sejati, Kuba melawan mereka. Jangankan 3 orang, berhadapan dengan 10 orang musuh pun dia tidak boleh gentar. Di markas inilah, Ziga dan komplotannya mengemas narkoboy untuk diedarkan. Karena si gembrot hampir saja terciduk membawa narkoboy saat menerobos lampu merah, Ziga memberi hukuman untuk naik sepeda saja. Setelah menonton pertandingan bola, Kuba datang ke sasana milik Ziga yang bernama Kawanan Serigala atau Wolf. Disinilah para anggota RKS sering berlatih bela diri termasuk memperkuat otot mereka. Ziga lantas menugaskan anak buahnya untuk mengirimkan paket termasuk Kuba yang pertama kalinya menjadi kurir narkoboy, namun ditemani oleh si BK. Tidak biasa menggunakan sepeda, BK nampak haheho. Karena melihat ke belakang, Kuba tidak sengaja menabrak seorang cewek bernama Blanka. Ternyata paket tersebut dikirimkan ke markasnya Ultras Kosnizera kepada bos mereka yang bernama Krobry. Setelah menyerahkan paket, Kuba menerima bayaran beberapa gepok uang. Tiba di markas, Kuba yang penasaran bertanya kepada Ziga kenapa dia berbisnis dengan kelompok Kosi. Seakan sudah menjadi hal yang lumrah ketika di lapangan mereka bermusuhan dan saling tonjok, tapi di belakang mereka menjalin bisnis. Selain memberi uang, Ziga menghadiahi Kuba dengan PlayStation. BK yang menginginkan juga barang curian tersebut tidak digubris oleh bosnya. Pergi ke mall, Kuba melihat si Blanka sedang mencuri kacamata. Keduanya lantas berkenalan. Tak sampai di situ, Kuba diajak ke rumah neneknya Blanka yang sudah meninggal karena orang tuanya bekerja di Kepulauan Britania. Dan setelah itu mereka pun celepot.
Pulang ke rumah, Justina sempat tidak mau menerima hadiah tas pemberian anaknya setelah dia tahu Kuba bekerja kepada Ziga. Nie chcę mieć syna w więzieniu. Ale chwila, no Tapi karena tas itu sangat mewah, emak-emak mana yang mau menolaknya? Setelah pulang sekolah, Ziga mengajak Kuba untuk ikut membagikan puluhan laptop kepada panti asuhan. Padahal barang elektronik ini hasil rampokan. Keesokan harinya, Kuba diberitahu anak buah Ziga yang bernama Bidek untuk ikut dalam pertempuran dengan Ultras Mazovia. Singkat cerita, Misal melarang Kuba untuk pergi sampai mengunci pintu. Przeżyjesz. Tapi Kuba tidak kehilangan akal dengan cara menuruni jendela. Tampak Ziga dan puluhan anak buahnya sudah bersiap menghadapi timnya musuh. Tiba-tiba, Misal datang ke sana. Ternyata, disinilah kedua kelompok supporter bola akan terlibat pertarungan, tapi dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Dia berhasil bangkit meski pada akhirnya. Videonya Kuba perlihatkan kepada Blanka. Meski babak belur, dia senang karena itu pertama kali dia melihat ayahnya tersenyum lebar. Tiba-tiba Blanka mendapat surat. Ternyata pemilik apartemen ini bukan neneknya. Karena pemilik sesungguhnya sudah ditemukan, Blanka harus membeli rumah ini seharga 140.000 zloty atau 500 juta. Jika tidak, dia harus minggat dari apartemen ini. Kembali ke rumah, Kuba disuruh ibunya untuk ikut bekerja dengan ayahnya karena dia tidak mau Kuba dekat dengan Ziga. Ziga menolak permintaan Justina untuk menjauhi putranya karena dia mengingatkannya pada seseorang 18 tahun yang lalu. Pamiętasz tę noc 18 lat temu? Ternyata ayahnya bekerja di gudang penyortiran paket. Kuba mengaku kepada Blanka dirinya bekerja kepada Ziga untuk menjadi kurir narkoboy. Blanka sendiri sangat kecewa karena orang tuanya mengaku tidak punya uang untuk membeli apartemen ini. Tiba-tiba Blanka punya ide nekat dengan menjual narkoboy yang mereka dapatkan dari Ziga untuk dijual langsung kepada Kosi dan Krobry. Kosi datang ke rumahnya Blanka memaksanya untuk berhubungan, tapi Blanka menolak, mengancam akan melukai dirinya. Ternyata keduanya pernah berhubungan sebelum Blanka dekat dengan Kuba. Selain menjadi kurir narkoboy dan supporter bola yang fanatik, Kuba memiliki kelebihan dalam dunia seni yang diancungi jempol oleh teman-temannya. Kuba membawa Blanka untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Karena Blanka dianggap sebagai gadis yang pintar di sekolahnya, Misal dan Justina mendukung hubungan anaknya. Kuba diizinkan mengantarkan paket narkoboynya tanpa ditemani BK yang kelelahan menggunakan sepeda. Paket tersebut dikirimkan kepada Kosi. Tiba-tiba, anggota Kosi ini menyuruh Kuba meninggalkan Blanka yang disebutnya PSK karena dia dan Krobry menidurinya bersama. Kuba menolak, tidak gentar dengan ancamannya. Blanka taka nie jest. Kuba dan Blanka menyaksikan pertandingan sepak bola. Mereka makin mesra karena mendapat dukungan dari orang tuanya Kuba. Ziga sendiri ternyata memiliki seorang istri cantik dan putri yang masih bocah. Justina mengambil air liur suaminya untuk dicek apakah dia terserang COVID selama di penjara atau tidak. Padahal Justina punya tujuan lain. Saat pengiriman paket berikutnya, Kuba lebih dulu mencampur narkoboy tersebut dengan suplemen makanan yang sudah dipersiapkan oleh Blanka. Setelah itu, Kuba mengantar paket tersebut kepada Kosi. Kuba nampak tegang karena si anggota Kosi ini lebih dulu mencoba barang haram tersebut. Untung saja dia tidak merasakan adanya perbedaan. Kuba pun pergi dengan membawa uang bayarannya. Karena si BK maunya duduk santuy sambil makan, alhasil kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Kuba untuk menjual narkoboy yang dia curi dari Ziga. Pria inilah yang rutin membeli barang yang dijual oleh Kuba. Misal didatangi dua polisi dari Departemen Pemberantasan Narkoboy untuk mengingatkannya agar Kuba tidak mengikuti jejak Misal yang berakhir di penjara.
Disinilah Misal menyadari anaknya dalam masalah. Jak pan chce. My i tak dalej. Blanka senangnya bukan main ketika Kuba menunjukkan uang 16.000 zloty hasil penjualan narkoboy. Meski Kuba takut aksi mereka akan tercium oleh Ziga, tapi Blanka meminta dilanjutkan sampai uang mereka cukup untuk membeli apartemen itu. Kembali ke Sasana, Ziga menyuruh pelatih boxing untuk mendidik Kuba menjadi petarung handal. Dłuższy ten cios, dłuższy i dłuższy. Dobrze. Dobrze. Pulang ke rumah, dia mendapat omelan dari ayahnya karena polisi khusus narkoboy datang mencarinya. Kuba beralasan karena temannya kedapatan memiliki 2 linting ganjo. Tapi Misal tidak percaya, memberi peringatan jika Kuba terlibat masalah, Misal akan menghajarnya. Luzuj, wszystko jest okej. Wyluzuj. Kuba dan Blanka kembali fokus meracik dan menjual narkoboy hingga pundi-pundi uang mereka dapatkan. Baru saja selesai belanja barang-barang mewah, tiba-tiba salah satu anak buah Ziga melihatnya. Blanka beralasan uangnya dia dapatkan dari orang tuanya, tapi dia tidak percaya. Nara. Di malam harinya, Kuba diajak ayahnya untuk ikut bekerja shift malam. Tapi Kuba yang kelelahan menolak, sampai mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Menganggap ayahnya tidak menghasilkan apa-apa, berbeda jauh dengan Ziga. Sama-sama berasal dari panti asuhan, tapi Ziga anak kuliahan yang kini sukses. Justina yang mendengar kata-kata anaknya menyuruh dia menanyakan langsung kepada Ziga kenapa ayahnya tidak kuliah dan berkat siapa Ziga bisa sukses menjadi pebisnis. Merasa sukses bisa menghasilkan uang banyak dengan mudah, anak dari seorang mantan narapidana ini lupa dengan pendidikan seni rupa. Padahal Kuba memiliki bakat terpendam di situ. Kuba memaksa ibunya menerima uang pemberian dirinya tanpa perlu dia tahu dari mana uang itu berasal. Kuba tidak paham uang yang berkah itu dihasilkan dari cara yang halal. Nieważne skąd. Ważne, że są, ma. Kembali ke Sasana, Kuba berhadapan dengan si Beka untuk menguji sejauh mana hasil pelatihannya. Di awal pertarungan, Kuba dibuat kewalahan. Tapi akhirnya, Kuba berhasil epic comeback mengalahkan si Gembrot. Tiba-tiba, Ziga mengajak Kuba untuk ikut ke dalam hutan. Ziga mengeluarkan pistolnya karena anjing miliknya ini dianggap telah berkhianat karena menggigit Ola saat memberinya makan. Dan ini hukumannya. Meski Ziga belum tahu, tapi ini seperti peringatan kepada Kuba. Jika dia berkhianat seperti yang dilakukan anjingnya, maka tidak ada kata ampun. Giliran Justina yang datang ke Sasana untuk menunjukkan hasil tes DNA jika Misal adalah ayah kandungnya Kuba. Dan karena itu, Ziga tidak boleh lagi mengusik keluarganya. Kuba dan Blanka membutuhkan 40.000 zloty lagi untuk membeli apartemen ini. Kuba mengaku hampir ngompol ketika Ziga mengeluarkan pistol, mengira dirinya yang akan ditembak. Di luar dugaan, ada beberapa pria bertopeng yang mendobrak masuk lalu memukuli mereka. Yang mengerikannya, tangan Kuba mereka potong. Setelah Kuba mendapat perawatan di rumah sakit, Justina ditawari dokter tangan palsu prostesis layaknya sebuah tangan robot agar Kuba bisa kembali hidup normal. Tapi harganya mencapai 230.000 zloty atau sekitar 900 juta rupiah. Meski setengahnya akan dibantu dari institusi, tetap saja Justina tidak mampu membelinya. Duduk di kursi roda, Kuba didatangi 2 polisi mengancam akan menjebloskan Kuba ke dalam penjara, kecuali dia mau membantu aparat mengungkap kejahatan organisasinya. Faktanya, kecintaan mereka kepada klub bola hanyalah topeng untuk memanfaatkan anak muda seperti Kuba. Sementara itu, Misal yang marah datang ke stadion untuk memaksa Ziga mengatakan pelaku yang telah memotong tangan anaknya. Tapi Misal tidak setuju jika anaknya itu mengadu kepada polisi karena itu sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka semua. Jak pójdziesz na psy? Rupanya, Misal harus merasakan jeruji penjara selama 6 tahun itu karena dia tidak membeberkan organisasinya Ziga kepada polisi. Tak bisa dipungkiri apa yang menimpa Kuba mempengaruhi psikologisnya.
Tapi apapun kondisinya, Blanka tetap setia kepada Kuba. Tiba-tiba, Blanka muntah-muntah seperti sedang ngidam. Sebagai seorang ibu, Justina sangat menyayangi putranya ini meski harus mengganti popoknya seperti bayi. Begitupun dengan Misal yang membangkitkan semangat Kuba untuk latihan berjalan, bahkan meminta pinjaman uang kepada bosnya agar Kuba memiliki tangan robot. Blanka sampai menjatuhkan hasil tes pack-nya. Apakah itu artinya dia sedang hamil? Terlihat bekas luka jahitan di kepala Kuba. Setelah perbannya dibuka, Blanka mencukur habis rambutnya Kuba. Tidak ada rasa jijik sama sekali ketika Blanka harus memandikan dan mengganti perban di tangannya yang terpotong. Ternyata ketika neneknya sekarat, Blanka tiap hari memandikannya. Polisi datang ke rumah Ziga untuk meminta keterangan, tapi bos mafia ini melarang mereka menginjak properti pribadinya tanpa surat perintah. Mereka bertanya, apakah Ziga mengenal Yakub? Tapi Ziga tidak mau menjawabnya. Kuba akhirnya mengaku kepada ayahnya bahwa dia telah menjual narkoboy. Padahal Justina mendengarkan pembicaraan mereka. Datang ke sebuah klinik di Ceko, sepertinya Blanka memutuskan untuk mengaborsi bayi dalam kandungannya. Setelah operasinya selesai, Blanka menangis saat menghubungi Kuba seakan dia baik-baik saja. Saat berjalan berdua, Kuba dan Blanka berpapasan dengan kelompok Kosi. Hampir saja terjadi baku hantam jika si Morki tidak muncul di sana menghentikan rekan-rekannya. Domek czy co? Nie. Zapomniałeś, z kim rozmawiasz? Nara. Co ty, kurwa, kikut odpierdalasz? Ja pierdolę, kurwa, co za ludzie. Dzięki. Proszę. Tiba di rumah, Kuba menemukan tes pack yang berada di kamar mandi. Blanka bergegas mengambilnya, mengatakan hasil diagnosisnya salah. Dengan penuh telaten, Blanka mengganti perban tangannya Kuba. Hari itu, Kuba kembali merayakan ulang tahunnya. Tiba-tiba, ratusan supporter Gladius melintas di sana. Sebagai ultra sejati, Kuba tidak ingin melewatkan pertandingan meski tangannya buntung. Dia tidak peduli meski dilarang oleh Blanka dan orang tuanya. Tiba di stadion, Kuba malah diusir oleh Ziga dan kelompoknya Ziga. Dengan sombongnya menyebut stadion ini miliknya. Masz zakaz wstępu na stadion. Mam zakaz wstępu. Że to się tylko tak skończyło. Pulang ke rumah, Kuba bertanya kepada ayahnya kenapa mereka mengusirnya dari stadion meskipun dia merasa tidak bersalah. Tapi dari perspektif mereka, Kuba telah berkhianat. Menurut Kuba, dia hanya menipu Kosi dan Krobry. Tapi Misal menilai Ziga harus mengembalikan semua yang dicuri Kuba dari Krobry. Karena itu, dia masih beruntung tidak dibunuh. Keesokan harinya, Kuba memanggil si Morki yang sedang dalam perjalanan menuju stadion dengan ribuan supporter lainnya. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Morki menerima 10.000 zloty. Misal yang sedang bekerja menonton pertandingan klub kesayangannya di tempat kerja. Dia terkejut setelah melihat Kuba berada di tribun Kosi. Pulang ke rumah, Misal dan Justina terkejut setelah melihat Kuba sedang menyayat tato Gladius di dadanya. Justina memberi pengertian kepada anaknya ini bahwa Gladius tidak mengkhianatinya. Karena itu, dia harus membedakan mana klub mana hooligan. Sebagai supporter fanatik, Misal tidak terima jika putranya itu pindah mendukung klub lain. Kecintaannya kepada Gladius melebihi anaknya sendiri. Inilah yang Justina sesalkan dari suaminya. Kuba tidak masalah meski ayahnya mengusir dia dari rumah. Malam itu juga, Kuba datang ke stadion bergabung dengan Morki dan supporter Kosi. Di sini Kuba membeberkan kepada Krobry bahwa Morki telah menipunya selama lebih dari setahun. Dia campur produknya dengan suplemen, susu bubuk, hingga aci sampe. Tangannya yang dipotong sebagai bukti mereka telah menyalahkannya. Krobry yang termakan hasutannya Kuba langsung membakar bendera Gladius yang dibawa Kuba. Lantas, apakah perang antar supporter bakal terjadi? Polisi menunjukkan foto saat Kuba sedang satu mobil bersama Ziga. Tapi tetap saja Kuba lebih memilih untuk menutup rapat mulutnya, tidak mau membeberkan tentang Ziga dan komplotannya yang menjadi pengedar narkoboy.
Becca mengantarkan paket kepada Crowbry, tapi kali ini dia tidak mau membayar barang tersebut. Ziga dan anak buahnya seakan sudah siap jika Ziga marah besar. Setelah diusir, Kuba tinggal bersama Blanca. Kuba menolak ajakan ayahnya untuk pulang ke rumah. Apalagi setelah Misal menyebut para pembakar bendera itu disebut pecundang. Misal yang terpancing amarahnya langsung memukul Kuba. Ludzi do potęgi. Przestań, Kuba. Gdzie Kuba? Giliran Justina yang menampar Misal karena semua yang terjadi kepada Kuba karena kesalahannya. Di saat Ziga dan anak buahnya sedang membahas genderang perang yang ditabuh oleh Kosi, tiba-tiba seseorang melemparkan batu. Kurwa. Justina datang ke rumah Blanca untuk membujuk Kuba pulang, tapi tetap saja dia menolak. Akhirnya, Justina datang ke kantor polisi meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan putranya. Karena Blanca yang dianggap paling dekat dengan Kuba, mau tidak mau, Justina harus menanam kepercayaan kepada Blanca agar dia membujuk Kuba untuk bekerja sama dengan polisi. Kuba datang ke sasananya Kosi untuk coba bertarung, meskipun tangannya buntung. Dawaj. Dawaj, Kikut. Nikt nie chce wojny, ale zbierz chłopaków. Di malam hari, seorang pria bertopeng melemparkan bom Molotov. Apakah dia Kuba? Kebetulan Kuba tidak ada di rumahnya. Justina menceritakan penyebab suaminya di penjara karena terlibat perkelahian hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Padahal bukan Misal saja yang terlibat, tapi dia mengorbankan dirinya mendekam di dalam penjara selama 6 tahun. Karena itu, Justina tidak mau Blanca merasakan penderitaan yang dia alami. Crowbry dan anak buahnya terkejut setelah melihat markasnya dibakar habis. Saat melihat rekamannya, mereka yakin betul pelakunya kelompok Ziga. Belum sepenuhnya percaya kepada Kuba, dia disuruh pergi saat anggota Kosi akan menyusun rencana pembalasan. Di malam harinya, tiba-tiba Kuba menyerang si Piru, salah satu anak buahnya Ziga. Fotonya dia perlihatkan kepada seluruh anggota Kosi agar mereka percaya Kuba kini pendukung Kosi. Kuba. Wykazałem się? Ziga marah besar karena Piru kini dirawat di ICU. Saat itu juga dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mempersiapkan persenjataan karena perang akan dimulai. Misal terpancing amarahnya oleh si Becca karena menyebut Justina selingkuh dengan Ziga saat dia di penjara. Bahkan Ziga sempat menganggap Kuba sebagai darah dagingnya. Si Morky yang berniat pergi ke rumah Blanca tiba-tiba dikejar puluhan pria bertopeng. Morky gagal kabur setelah dikepung mereka. Pulang ke rumah, Misal marah besar kepada istrinya yang mengaku satu kali berhubungan dengan Ziga 18 tahun yang lalu. Singkat cerita, seluruh anggota Kosi hadir dalam pemakaman Morky. Czego i jego syna Jezusa, naszego zmarłego brata. Crowbry yang ingin membalas kematian anak buahnya itu menugaskan Kuba untuk membunuh Ziga sebagai bentuk kesetiaannya. Jika Kuba menolak, adiknya akan dihabisi. Diam-diam, dua anggota polisi melihat apa yang terjadi kepada Kuba. Kembali pulang, Kuba terlibat perselisihan dengan Blanca, saling menyalahkan satu sama lain karena masalah yang timbul. Disinilah Blanca meminta Kuba untuk menghubungi polisi atau berbicara dengan ibunya. Tapi Kuba tidak mau diatur. Justina dan suaminya saling menyadari semua masalah yang menimpa mereka karena kesalahan keduanya. Kuba mengingatkan ayahnya agar jangan datang ke bar pir hitam Jumat malam tanpa memberitahu apa alasannya. Seorang bocah jadi informannya Crowbry saat Ziga dan anak buahnya datang ke restoran. Seluruh anggota Kosi sudah mempersiapkan diri untuk perang. Kuba diingatkan untuk menghabisi Ziga.
Singkat cerita, Misal tetap datang ke bar untuk menemui Ziga. Dia memberitahukan bahwa Koshi sedang dalam perjalanan ke sini untuk menyerang. Ziga langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencegat mereka. Mengaku sudah tahu perselingkuhan yang dulu dilakukan Ziga dengan istrinya, Misal meluapkan amarahnya karena selama 6 tahun dia mendekam di penjara sebagai bentuk kesetiaan dan pengorbanan. Akhirnya, keduanya bertarung dengan tangan kosong. Di waktu yang sama, perang antara Ultras Koshi dan Wolf pun tidak terelakkan lagi. Kuba yang fokus untuk membunuh Ziga terkejut setelah tiba di bar, dia menemukan ayahnya sudah terkapar tidak bernyawa. Kuba dan keluarganya yang diliputi kesedihan menguburkan jasad Misal. Tak lupa, Blanka melemparkan sjal kebesaran Gladius karena dia yakin itu keinginan beliau, meski Kuba sendiri sempat tidak setuju. Hari itu juga, Kuba datang ke markasnya Koshi. Crobry ikut berduka atas kematian Misal yang disebut sebagai bobotoh sejatinya Gladius. Kuba meminta bantuannya untuk memburu Ziga yang saat ini sedang bersembunyi. Tapi Kuba yakin Ziga tidak akan kabur meninggalkan Polandia untuk merintis lagi bisnisnya dari awal. Karena Crobry membutuhkan pemasok, yang Kuba ketahui barangnya dikirim dari tepi laut oleh si angsa. Kuba mendapat informasi bahwa si Beka berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah neneknya. Dan kini dia sudah mendekam di dalam penjara. Mereka berharap Kuba mau membeberkan organisasinya Ziga setelah ayahnya meninggal. Kembali ke lab seni rupanya, Kuba mendapat hadiah dari teman-temannya berupa tangan buatan mirip bajak laut yang bisa dia pergunakan untuk membuat karya seni. Dengan desain yang unik, tangan tersebut dirancang bisa bongkar pasang alat pahat. Ternyata, Justina sudah mengetahui bahwa Blanka sedang hamil. Dan karena itu, dia meminta Blanka tinggal di rumahnya. Karena mereka akan menjadi keluarga. Saat Kuba sedang berlatih, Blanka melihat pesan yang masuk ke ponselnya Kuba berupa lokasi persembunyiannya Ziga. Menyadari Kuba akan terlibat lagi dalam masalah, Blanka datang ke kantor polisi. Dia akan memberitahu lokasi persembunyiannya Ziga asalkan Kuba tidak dipenjara. Menggunakan tangan buatannya itu, Kuba akan melancarkan aksi balas dendam. Pulang ke rumah, Blanka tidak menemukan keberadaan Kuba. Dia segera memberitahu Justina bahwa Kuba sudah mengetahui lokasinya Ziga. Kuba sendiri lebih dulu mengunjungi makam ayahnya. Setelah itu, Kuba mengintai di tempat persembunyiannya Ziga. Tim kepolisian sedang mempersiapkan diri untuk menyergap Ziga dan tangan kanannya Piru. Di malam harinya, Kuba mulai melancarkan aksinya. Piru menjadi target pertamanya, dan setelah itu giliran si Ziga. Ketika Kuba akan menghabisinya, tiba-tiba putrinya muncul. Disinilah Kuba merasa tidak tega. Tim kepolisian datang menyergap, tapi mereka hanya menemukan si Ola. Bocah ini menjadi saksi kunci bahwa Kuba yang telah menyakiti ayahnya. Tak berselang lama, polisi menangkap Kuba yang sedang berjalan tanpa perlawanan. Justina panik meskipun Kuba masih di bawah umur, tapi dia akan tetap dituntut karena kasus penyerangan dan pengedaran narkoboy skala besar, hingga terlibat dengan kelompok gangster berbahaya. Hanya hakim yang bisa mempertimbangkan keringanan hukuman untuk Kuba. Mewarisi jejak ayahnya, Kuba kini harus mendekam di dalam penjara. Tiba di sana, dia melihat si Beka dibawa ke penjara yang sama. Saat masuk ke dalam lapangan penjara, Kuba yang dijuluki si Buntung memicu perkelahian dengan tahanan lainnya. Akibatnya, dia dipindahkan ke blok yang dihuni para penjahat kelas Wahid. Transaksi narkoboy sudah menjadi hal biasa di blok ini. Kuba dihampiri dua anggota Koshi yang salut karena Kuba hampir membunuh Piru dan Ziga.
Dengan berbagai tuntutan yang dilayangkan kepadanya, Kuba diprediksi akan mendekam setidaknya 4 tahun lamanya. Mereka berjanji akan melindungi Kuba sebagai sesama Koshi. Becca datang ke penjara untuk mengunjungi kekasihnya, tapi Kuba menolak bertemu dengannya. Dengan bantuan dua rekannya ini, Kuba menghampiri si Becca. Dia dipaksa buka mulut lalu diludahi. Tak sampai di situ, Kuba dan kawan-kawan barunya ini merencanakan sesuatu yang lebih kejam menggunakan silet. Di saat Becca sedang mandi, ini yang Kuba lakukan. Akibatnya, Kuba dijebloskan ke dalam sel isolasi. Bertemu dengan detektif, Kuba tetap menolak untuk bersaksi. Tapi polisi ini sudah tidak memerlukannya lagi karena mereka sudah mendapatkan semua jawaban dari si Becca setelah selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan Kuba. Dan itu artinya Kuba akan mendekam lebih lama di penjara ini karena penyerangan yang dilakukannya itu. Karena itu, Kuba mengucapkan salam perpisahan kepada Blanka. Chciałem się z tobą pożegnać. Kuba, jestem w ciąży. Niech Kuba. Seorang pria datang ke tempat persembunyiannya Ziga untuk membeli narkoboy. Namun tiba-tiba, Un placer hacer negocios con usted. Somos fanáticos. bos mafia itu akhirnya mampus. Seluruh anak buahnya kemudian ditangkap oleh tim pasukan khusus. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.